Baik, saya akan memulai presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Surya, Surya, dan saya mewakili Handai Tuli Indonesia di sini. Pada saat ini saya menjalani studi tentang pendidikan tuli, studi magister pendidikan tuli di Rochester Institute of Technology. Paparan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah berkaitan dengan peran pendidikan Dwibahasa Tuli dalam literasi pembelajar tuli. Kita tahu bahwa nanti materi ini tentu akan saya berikan juga. Ini terkait dengan literasi, lalu terkait dengan pendidikan Dwibahasa di Amerika dan pendidikan Dwibahasa di Amerika. Jadi ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada para peserta di sini. Mari kita lanjutkan presentasi ini. Saya seorang tuli dan kedua orang tua saya orang tua dengar. Tapi saya memiliki om tuli dan kakak tuli. Jadi ada 2 anggota keluarga saya yang tuli. Bahasa pertama saya merupakan bahasa isyarat dan bahasa kedua saya adalah bahasa Indonesia dalam bentuk tulis dan begitu juga dengan dalam bentuk oral, bahasa lisan. Jadi saya seorang bimodal, artinya saya menggunakan bahasa dengan 2 modalitas. Yang pertama bahasa isyarat dan yang kedua modalitas untuk bahasa lisan. Jadi kedua budaya dengar dan budaya tuli sudah saya alami sejak dulu dan keduanya terintegrasi dalam diri saya. Dan saya merasakan begitu banyaknya manfaat dengan menjadi orang yang tumbuh bimodal dan bilingual. Ketika kalau kita bicara tentang pendidikan atau kita bicara tentang kalau kita lihat situasi di Indonesia dan di luar negeri itu seperti apa ya. Jadi kita akan sama-sama melihat dulu gambarannya tentang ketulian di awal ini. Jadi dunia sangat luas sekali, di mana terdapat 70 juta orang-orang tuli berada di dunia ini, tetapi hanya 2% yang dapat mengakses pendidikan melalui bahasa isyarat. Seperti Bapak dan Ibu bisa melihat pada layar ini, jadi bagaimana dengan situasi pendidikan tuli di Indonesia? Mulai tahun 1930, belum ada mungkin sistem isyarat bahasa Indonesia itu belum ada. Kemudian akhirnya muncul beberapa sekolah di Indonesia di mana mereka menggunakan Dwibahasa, maksudnya nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Dan kemudian mungkin ada sedikit ketertinggalan nih juru bahasa isyarat, tapi nanti saya coba untuk bisa lebih jelaskan lebih dalam agar dapat diikuti oleh juru bahasa isyarat. Jadi kurikulum di SLB ini sangat berbeda dengan sekolah umum, tetapi saya berharap bisa disamaratakan pada suatu hari nanti. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca terlebih dahulu. Pendidikan tuli di Indonesia ini dipengaruhi oleh adanya kongres di Milan. Jadi waktu itu ada kongres tuli, lokasinya di Milan, di tahun 1880. Kemudian pada tahun 2010 baru terjadi itu di Kanada, Argentina. Mereka menyebutkan bahwa bahasa isyarat ini menjadi atau termasuk dalam pendidikan orang-orang tuli. Jadi karena mereka sudah mengetahui betapa pentingnya bahasa isyarat. Jadi dulu latar belakangnya ialah ketika kongres di Milan ini mereka mengatakan bahwa bahasa isyarat itu tidak menjadi hal yang penting. Kemudian mereka mulai tersadar bahwa bahasa isyarat ini menjadi penting dan baru dikumandangkan itu pada tahun 2010 saat kongres internasional tersebut. Berkaitan sejarah tuli, sejarah bahasa isyarat, mungkin Bapak dan Ibu bisa membacanya terlebih dahulu. Di tahun 1960 terdapat penelitian bahasa isyarat yang diterbitkan oleh William Stokoe.
Beliau adalah seorang dengar. William Stokes ini merupakan profesor bahasa Inggris. Kemudian mereka juga Stokes ini mengajarkan bahasa Inggris ke dalam sistem isyarat. Jadi Stokes ini belum tahu bahwa bahasa isyarat ini merupakan hal yang penting dan juga bagian dari bahasa orang-orang tuli. Kemudian setelah dilakukan penelitian, baru tersadar bahwa struktur dari bahasa Inggris dan juga bahasa isyarat memiliki perbedaan, kaidah-kaidahnya pun berbeda. Bahasa isyaratnya yaitu yang digunakan ialah bahasa isyarat Amerika. Awalnya mereka pada bingung, bahasa isyarat Amerika apakah termasuk sebuah bahasa, tetapi belum ada kamus. Akhirnya Stokes ini mencoba untuk melakukan penelitian, melakukan riset, dan menunjukkan bahwa bahasa isyarat ini memiliki tata bahasa, aturannya tersendiri. Contohnya, seperti yang tadi sudah Adi sampaikan, jadi Adi dan ada rekan saya bernama Laura, mereka ini kuliah di Hong Kong mengambil linguistik isyarat. Kemudian mereka juga pernah bertemu dengan Woodward, diajarkanlah linguistik isyarat. Woodward ini merupakan murid dari Stokes ini, jadi saling berkesinambungan. Akhirnya informasi tersebut didapatkan saat kuliah. Saya juga mendapatkan informasi tersebut. Saya mengambil mata kuliah linguistik ketika saya menempuh pendidikan di Rochester. Dan akhirnya banyak sekali pemikiran dari orang-orang tuli di Amerika tersebut mulai berubah. Ternyata bahasa isyarat ini termasuk bahasa ya. Kemudian mereka mencoba mengelaborasi, akhirnya mereka coba mempelajari bahasa lisan, kemudian bahasa tulis, dan dui bahasa. Ini adalah map peta di seluruh dunia, peta dunia. Jadi negara mana saja sih yang mengakui keberadaan bahasa isyarat? Jadi di dunia ini terdapat kurang lebih 300 bahasa isyarat yang berbeda. Atau mungkin sekitar 400. Tetapi di Indonesia sendiri belum mengakui keberadaan dari bahasa isyarat. Untuk di wilayah Asia, hanya beberapa negara seperti Filipina, Thailand, kemudian negara tetangga sendiri ya, Papua Nugini, sudah mengakui keberadaan dari bahasa isyarat. Tetapi sayangnya di Indonesia belum. Saya berharap mungkin 5 atau 10 tahun lagi sudah ada penghormatan dan pengakuan bahasa isyarat Indonesia. Bagaimana dengan pendidikan dui bahasa? Berkaitan pendidikan dui bahasa, seperti yang tadi sudah Mas Adi sampaikan, bahwa bahasa isyarat dan juga bahasa Indonesia itu sama, kedua bahasa ini berbeda. Sama halnya dengan bahasa Inggris, bahasa negara-negara lainnya. Tetapi bagi orang-orang tuli, bahasa utama mereka, first language mereka ialah bahasa isyarat, kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua. Penelitian membuktikan bahwa bahasa pertama atau bahasa asli yang perlu diajarkan ini sangat membantu kognitif dari orang-orang tuli. Ketika kognitifnya mereka tidak terbentuk, tidak pernah dipaparkan bahasa isyarat, tentunya mereka menjadi kesulitan dalam memahami sebuah informasi dan sebagainya. Sama seperti anak dengar ya, jadi anak dengar juga membutuhkan akses bahasa pertama mereka. Hal yang sama juga dengan anak tuli. Anak tuli perlu mendapatkan bahasa pertama mereka. Ketika mereka telah kuat fondasinya, mereka tentu dapat memudahkan belajar bahasa atau menerima informasi dari banyak sumber. Kemudian tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan dari anak-anak tuli tersebut. Ketika mereka sudah kuat dalam kedua bahasa, baik bahasa isyarat dan juga bahasa tulis,
mereka bisa memahami informasi secara luas. Karena mayoritas yang digunakan ialah, kalau di Indonesia adalah bahasa tulis dan juga bahasa lisan. Tetapi bahasa isyarat ini masih sedikit mempengaruhi anak-anak tuli. Jadi ada penelitian di Gallaudet, mereka mengatakan bahwa keterlambatan dalam pemerolehan bahasa pertama tentu dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan juga berdampak pada prestasi akademik dari anak-anak tersebut. Karena mereka tidak pernah dapat exposure dari adanya bahasa pertama mereka. Sama halnya dengan anak-anak tuli yang tidak pernah mendapatkan exposure dari bahasa isyarat. Tentu akan berdampak pada prestasinya mereka. Kemudian pendidikan dwi bahasa. Itu apa yang dimaksud dengan pendidikan dwi bahasa? Jadi di sini adalah saya tekankan bahasa isyarat dan juga bahasa tulisan atau bahasa Indonesia. Ini menjadikan orang-orang tuli ini dapat memahami informasi dan juga meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Tentu perlu ditanamkan bahasa isyarat terlebih dahulu, kemudian bahasa Indonesia, baik bahasa tulis ataupun sebagainya. Ketika anak tuli ini dapat memahami kedua hal tersebut, maka mereka selama hidup akan mengalami atau mendapatkan dua bahasa, yaitu bahasa isyarat ketika untuk berkomunikasi dengan orang-orang tuli lainnya, dan juga bahasa tulis untuk mengenyam pendidikan mereka. Pendidikan bahasa ini sangat penting untuk anak-anak tuli, dan juga perlu mendapatkan dwi bahasa yang seperti saya sampaikan tadi agar mereka dapat hidup lebih baik dan kualitas pendidikannya juga lebih baik. Baik orang tuli ataupun orang dengar ini sama, setara, jadi tidak ada perbedaan. Ketika orang tuli ini mendapatkan dwi bahasa, tentu mereka pendidikannya secara kualitas mereka akan lebih baik dibandingkan hanya mendapatkan satu bahasa saja. Kemudian pendidikan dwi bahasa ini juga menekankan pentingnya bahasa isyarat dan juga bahasa tulisan ataupun lisan. Di dalam kehidupan anak-anak tuli, serta kebutuhan mereka untuk mengembangkan kemampuan bahasa secara ekspresif. Ketika ada hambatan, mereka bisa meningkatkan kemampuan lainnya. Kalau misalkan hanya diajarkan hanya satu bahasa, tentu mereka mendapat kendala. Tetapi ketika anak tuli ini bisa bahasa isyarat, kemudian mereka bisa menggunakan bahasa tulis, tentu mereka akan lebih ekspresif lagi. Artinya, baik kemampuan mengenai bahasa isyarat, kemudian kemampuan mengenai bahasa tulis, bahasa lisan, mendengar, dan sebagainya ini menjadi salah satu bagian sangat penting untuk anak-anak tuli dan juga anak-anak dengar. Atau misalkan anak-anak tuli yang menggunakan implan koklea. Apakah mereka lebih baik atau lebih unggul daripada anak tuli yang tidak menggunakan implan koklea? Dari penelitian yang saya temukan bahwa tetap saja anak yang menggunakan implan koklea ini ketika mereka tidak pernah dipaparkan bahasa isyarat, mereka tetap mengalami keterhambatan. Jadi sangat penting bahasa isyarat ini untuk anak-anak tuli agar dapat memahami literasi secara luas. Banyak yang berpikir bahwa ketika anak tuli ini diajarkan bahasa isyarat, tentu daya atau kemampuan berbicara mereka jadi menurun. Padahal itu tidak terjadi ya. Apa yang menjadi alasan mengapa orang-orang tuli ataupun pembelajar dengar ini harus memahami atau mengakses pendidikan dwi bahasa? Ada seorang peneliti Marbel, ketika orang tuli ataupun orang dengar ini memahami, mohon maaf di saya, Surya. Mengenai pendidikan dwi bahasa ini dapat meningkatkan kognitif dari orang-orang tuli ataupun orang dengar. Jadi mereka bisa mengetahui caranya strategi dalam berkomunikasi yang baik seperti apa. Dan juga mereka dapat memahami konsepnya.
bagaimana caranya mengemukakan pendapat, kemudian menemukan solusi, dan sebagainya. Kemudian pada riset yang lain juga membuktikan bahwa dengan adanya pendidikan bahasa isyarat, kemudian ditambah bahasa tulis, itu mengontrol emosi dari pembelajar tuli. Dan ini sangat penting. Ketika akses isyarat tidak ada, bagaimana daya kognitifnya mereka? Emosinya seperti apa? Tentu akan labil, tentu akan tidak terkontrol, dan sebagainya. Saya memiliki pengalaman, saya memiliki saudara tuli, saya jadi bisa belajar. Saya memiliki saudara tuli dan dengar, saya jadi bisa belajar bagaimana budaya dengar, bagaimana budaya tuli. Dan saya tidak memiliki hambatan berkomunikasi dengan sanak famili. Saya bisa menggunakan bahasa isyarat, saya bisa menggunakan bahasa lisan dan juga bahasa tulis. Jadi bahasa isyarat ini sangat membantu saya dalam meningkatkan literasi saya. Sampai saat ini saya dengan adanya bahasa isyarat saya bisa belajar, saya bisa memahami bahasa isyarat Amerika, bahasa isyarat Rusia, bahasa isyarat lainnya. Saya bisa memahami karena adanya bahasa isyarat yang telah masuk ke dalam diri saya. Waktunya kalau misalkan cukup saya ingin menunjukkan beberapa video. Saya sudah mengumpulkan beberapa video bagaimana caranya mengajarkan anak-anak tuli mengenai pendidikan dui bahasa. Ya, silakan Surya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa melihat ada anak tuli, kemudian ada juru bahasa isyarat, diajarkan bahasa isyarat, diperkenalkan bahasa isyarat, kosakatanya, kosa isyaratnya seperti apa. Ini merupakan bagian dari pendidikan dui bahasa. Jadi metode yang digunakan ialah dua bahasa, yakni bahasa isyarat dan juga bahasa tulis. Kalau misalkan orang tua yang memiliki anak tuli ini harus mengetahui metode seperti ini agar dapat meningkatkan literasi dari anak-anak tuli tersebut. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat di Hong Kong. Sekarang kita lihat contoh yang di Amerika. Ada terlihat umurnya ya, untuk usia 3 tahun. Di langkah awal mereka belajar untuk menulis huruf. Jadi mereka ketika menulis mereka itu juga menggerakkan tangannya untuk mengeja ejaan abjad jarinya. Di sini anak ini mengisyaratkan sesuatu seperti serangga. Lalu dia tahu konsepnya, lalu dia mencoba menuliskan kata itu. Nah, ini salah satu contoh pendidikan dui bahasa yang dilakukan. Ada contoh lain yang bisa saya tunjukkan juga, masih di Amerika. Oke, yang pertama Hong Kong, kedua Amerika, yang ketiga kita lihat contoh yang ada di Jepang. Di sana bahasa isyarat digunakan, begitu juga mereka diajarkan kanji dan katakana, huruf kanji yang ada di sana. Ya, itu contoh yang ada di Jepang. Kalau kita lihat contoh yang ada di Indonesia, kita bisa merujuk pada The Little Hijabi Homeschooling.
Di sini ada seorang guru yang mengajarkan para murid, dan ini contoh pendidikan dui bahasa yang dilakukan. Di sini ada buku, guru menunjukkan gambar yang ada di buku itu. Demikianlah contoh pendidikan dui bahasa. Jadi anak-anak diperkenalkan akan bahasa Indonesia atau lainnya dengan metode pengajaran menggunakan bahasa isyarat. Kita lanjutkan pemaparan ini. Sebelum kita bicara tentang bahasa isyarat, kita bicara dulu dalam konteks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita lihat apa yang ada tertampil di salindia ini. Apakah kalimat ini benar? Di sini tertulis kalimat kepunyaanku nama adalah Surya atau name I Surya. Bagi para peserta di sini yang sudah mengetahui struktur kalimat di kedua bahasa ini akan merasa aneh akan kemunculan kedua kalimat ini. Kalimat kepunyaanku nama adalah Surya mengikuti struktur dalam bahasa Inggris yang sebenarnya seharusnya adalah my name is Surya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, struktur yang sebenarnya adalah bentuk posesifanya itu mengikuti nomina, yaitu nama saya Surya, bukan saya nama. Jadi kita bisa lihat ada aturan yang berbeda. Kalau kita lihat contoh yang di bawah, name I Surya, tentu tidaklah lazim dalam bahasa Indonesia, tetapi seharusnya nama saya Surya. Jadi kita bisa lihat di sini, untuk bahasa lisan sendiri, contohnya Indonesia dan Inggris, ada perbedaan struktur. Dan saya pun juga bisa membedakan struktur kedua kalimat ini. Nah, bagaimana antara bahasa Indonesia dan bahasa isyarat Indonesia? Contoh yang tertulis adalah saya tidak punya pensil. Ini contoh dalam bahasa Indonesia. Beginilah tata kalimatnya. Kalau dilisankan seperti saya tidak punya pensil. Jika diisyaratkan dengan struktur kalimat seperti ini, mungkin dirasa ingrammatical ya, tidak berterima secara gramatikal. Dalam struktur bahasa isyarat, bentuk negasi seperti tidak ada itu muncul setelah nomina, seperti pensil di sini. Tetapi ketika dalam bahasa Indonesia, kita tahu bentuk yang baik seperti apa, dan kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita bahwa bahasa isyarat dengan strukturnya seperti ini, dan mereka pun bisa mengetahui perbedaan struktur dari kedua bahasa tersebut. Saya berikan contoh lain. Apakah Anda sehat? Atau saya bertanya, apa kabar? Gitu. Kalau dalam bahasa lisan, apa kabar? Tapi isyaratnya adalah menunjuk orang di depan kita, Anda sehat, atau kamu makan belum, kamu makan sudah. Tapi ketika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, maka muncul kata tanya apakah di depan, yang menjadi apakah Anda sudah makan, apakah Anda belum makan. Ya, itu menjadi hal yang menarik dan kita bisa diskusikan pada kesempatan ini. Peran guru dan keluarga sangatlah penting bagi anak-anak tuli, apalagi kalau mereka bisa berbahasa isyarat, bisa menjalin komunikasi dengan bahasa isyarat, apalagi kalau bisa berkomunikasi dengan tuli-tuli senior ya, tuli-tuli dewasa. Jadi keluarga yang memiliki anak-anak tuli bisa menggunakan dua modalitas ya, tidak hanya bahasa lisan tetapi juga bahasa isyarat, dan dengan demikian anak pun juga bisa terpajankan dan bisa menggunakannya secara lancar. Dan tidak hanya terkait dengan keluarga, tapi juga lingkungan sekitar bisa menggunakan bahasa dengan dua modalitas yang berbeda ini, dengan bahasa lisan dan bahasa isyarat. Jadi lingkungan pun juga bisa sama-sama. Aku mau ngomong kepada bunda pemilik itunya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana seseorang bisa mengekspresikan dirinya. Karena dalam proses bahasa ini kan ada reseptif dan ada produksi ya, ada menerima dan memproduksi. Ketika seseorang tidak bisa berisyarat, maka layanan juru bahasa isyarat bisa digunakan. Tapi kalau kita seorang bimodal, misalnya
misalnya kita bisa berbahasa isyarat dan kita bisa menggunakan bahasa lisan dalam bentuk tulis, kita bisa memanfaatkan layanan seperti jurutik. Gitu ya. Jadi kita tetap bisa punya strategi untuk mengekspresikan apa pikiran dan maksud kita. Yang penting adalah caranya yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang nyaman bagi kita. Di dalam proses pendidikan, penting sekali untuk diajarkan dengan modalitas bahasa isyarat. Dengan cara lain adalah dalam bentuk teks seperti yang disajikan di sini ya. Jadi tuli bisa mengakses dua bentuk melalui bahasa isyarat dan melalui bentuk tulisan. Nah, ini penting sekali untuk dimulai sejak dini. Kita ambil contoh lain dalam proses diskusi online. Kita ada diskusi di grup WhatsApp atau di jaringan yang lainnya, atau kita bertemu di kanal Zoom, kita menyediakan layanan juru bahasa isyarat dan jurutik. Ini merupakan fasilitasi yang begitu penting untuk pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya saya ingin berbagi informasi terkait perkembangan tuli itu sendiri. Mungkin di sini ada rekan-rekan dari SLB, murid-murid yang ingin sekali mengembangkan dirinya dalam berbahasa isyarat dan juga mengembangkan kapasitas dalam literasi bahasa lisan. Beberapa sumber yang bisa dilihat di sini. Di sini ada sebuah laman atau ada website ya. Ya, di sini ada akses dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada, bisa diklik. Ini masih bahasa Indonesia, lalu saya mau ubah ke bahasa Portugis. Di bahasa, lalu misalnya pasangan bahasanya bisa dipilih, bahasa Portugis dan bahasa isyarat Jakarta misalnya. Nah, apa yang diberikan di sini penting sekali ya. Di sini ada aplikasi World Around You. World Around You ini merupakan aplikasi yang digagas oleh RIT dan program ini ditujukan untuk pemberian akses literasi sejak dini bagi anak-anak bahkan sejak kecil, sejak bayi. Mungkin mereka pada saat ini tidak mendapatkan aksesibilitas, jadi kita bisa memanfaatkan website World Around You ini. Selain itu, ada juga kanal Laboratorium Riset Bahasa Isyarat, LRBI. Ini juga bisa diakses. Begitu juga ada Asian Sign Bank, Kamus Isyarat, seperti yang ada di sini. Di sini hanya Jakarta dan Yogyakarta untuk Indonesia, dan ada negara lain seperti Hong Kong, Sri Lanka, dan lain-lainnya. Jadi teknologi sekarang sudah maju ya Ibu Bapak sekalian. Jadi orang tua yang memiliki anak tuli tentu dengan teknologi, memanfaatkan teknologi bisa belajar banyak dari berbagai tempat. Sebentar, saya tahu satu lagi di mana ya. Pembelajaran bahasa isyarat ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama tentu saja perkembangan kognitif seorang anak. Seorang anak bisa terekspos pada apapun yang ada di sekitarnya. Selain itu juga akademiknya pun meningkat. Begitu juga mereka sebagai seorang yang berkembang, ia tahu bagaimana meningkatkan kapasitas dirinya dari segi ekonomi, dia bisa memiliki kesempatan pergi ke berbagai tempat ataupun ke luar negeri. Dan karena sekarang kan banyak orang ya butuh orang-orang yang punya kapasitas dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, maka ini pun juga menjadi kesempatan bagi mereka. Mereka pun juga bisa terekspos melihat apapun yang terjadi di budaya lainnya. Jadi ini kompetensi lintas budayanya pun meningkat. Sebagai seorang yang berkembang, ia pun juga bisa terkoneksi dengan orang lain, memiliki bonding atau ikatan dengan orang lain secara baik,
dan ia menjadi pribadi yang leluasa dalam menjalin relasi atau koneksi dengan sekitarnya. Ya, seseorang itu memang didorong ya juga untuk terekspos dengan berbagai bahasa dan bisa menjadi orang yang multi bahasa. Demikian presentasi saya. Ini adalah ada sumber-sumber referensi yang bisa diakses oleh Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Bisa juga pindai barcode yang ada di sini untuk mengakses PPT saya ini. Silakan di-download, diunduh. PPT ini silakan diunduh melalui Pindai atau tentang penelitian-penelitian terkait bahasa isyarat di Amerika dan juga di Indonesia, dan juga tentang pendidikan dui bahasa. Semoga jelas presentasi saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ingin mengontak saya, silakan mengontak Handai Tuli Indonesia.